Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara ma'asha. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kalau hari ini kita berumur 30, itu artinya kita sudah 20 kali melewati Ramadan minimal. Kalau hari ini kita berumur 40, itu artinya kita sudah melewati minimal 30 kali Ramadan. Apatah lagi kalau umurnya 50, 60, 70 dan seterusnya. Artinya sudah berpuluh-puluh kali kita melewati Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mendapatkan sesuatu? Seperti kata artis yang sesuatu. Karena Ramadan tiap tahun datang pergi seolah-olah dia merupakan rutinitas tahunan. Pergiliran waktu, perputaran waktu tidak membuat kita kemudian senang kalau datang, sedih kalau pergi. Kalau itu terjadi, artinya kita sukses. Tapi kalau itu tidak terjadi, itu artinya kita gagal. Kalau dibandingkan umur kita yang taruhlah rata-rata orang Indonesia itu 70, 80, ya 90 itu sudah mentok. Pendengaran sudah berkurang, mata sudah rabun, lutut sudah goyang, kaki sudah gak kuat berdiri, dan seterusnya. Kalau dibandingkan dengan umat lain, umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita jauh sekali. 2, 3, 4, bahkan 5, 6, 7 kali lipat umurnya. Nabiullah Nuh alaihi salam umur dakwahnya itu Al-Qur'an mengabarkan kepada kita alf illa khamsin, 1000 kurang 50. Itu umur dakwah. Bagaimana dengan umur beliau sendiri? Tentu jauh lebih banyak daripada itu. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Apalagi dibandingkan dengan nabi pertama, Nabiullah Adam alaihissalam, tentu umurnya ratusan tahun. Tapi kita bersyukur sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menganugerahkan sesuatu lagi. Allah menganugerahkan buat kita sesuatu yang spesial, sesuatu yang khusus, yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Dan itu datang tiap tahun. Begitu pula keistimewaan yang lain Allah Subhanahu wa taala berikan, apa yang disebut oleh Al-Qur'an dengan, bahkan Allah memberi nama salah satu surahnya, namanya Suratul Lail, Surah Al-Lail, yang artinya malam. Ada yang serupa namanya At-Tariq. At-Tariq itu artinya sesuatu yang datangnya malam. Kalau At-Tariq dibacanya panjang, At-Tariq itu artinya jalan. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala
mengisyaratkan tentang peristiwa besar, peristiwa luar biasa, peristiwa dahsyat yang terjadi pada orang luar biasa, yang disebut sebagai kejadian yang luar biasa, itu juga terjadinya di malam hari. Allah mensyaratkan secara spesifik, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengoptimalkan malam, walaupun hanya sebentar. Itu dalam surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Itu dirinci detail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan perkara biasa, bukan persoalan sederhana, tetapi perkara yang luar biasa, persoalan yang istimewa, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan, memberikan kita arahan, memberikan kita taujih, memberikan kita bimbingan agar kita mampu memanfaatkan potensi ini secara maksimal. Karena kalau dilihat Bapak Ibu, apalagi saat pemilu begini, kalau di masjid tidak boleh ngomong politik yang praktis, suruh nyoblos A, nyoblos B nggak boleh, tapi bicara politik boleh. Karena dakwah itu harus pakai politik. Kalau nggak pakai politik, nanti semua pada sumpah. Jadi sampai di mana tadi jadi lupa? Gara-gara politik jadi lupa. Lihat suasana Indonesia di tengah gonjang-ganjing, harusnya lahir orang-orang, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang bikin adem. Ini malah kebalik, bikin panas, bikin tegang, bikin sensasi. Ada apa? Ternyata kalau kita lihat di kitab klasik, diceritakan oleh para ulama, para fuqaha, menjelaskan bahwa kalau sholat tahajud, sholatul lail, sholat malam, atau sholat nafilah, atau apapun namanya, adalah ibadah yang disebut sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi untuk seorang pemimpin, orang yang punya tanggung jawab lebih, orang yang punya nilai khusus dibandingkan dengan orang yang awam, itu adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang wajib. Coba kita lihat tentang betapa dahsyatnya malam ini. Bapak Ibu tahu malingnya? Ibu? Ibu? Bu? Ngantuk? Maling tahu kan? Ya Pak ya, maling. Maling itu bukan yang maghrib keliling, ya, suling juga subuh keliling ya. Yang pokoknya maling itu biasanya kuat-kuat, gagah-gagah. Ini kawasan Pondok Kelapa ini kata Pak Polisi, karena saya sudah 2 kali mengalami kemalingan. Jadi ternyata di kawasan Pondok Kelapa itu malingnya itu keras kakap untuk ukuran Jakarta. Itu dahsyat luar biasa. Ditinggal 5 menit hilang. Bayangkan tempat naruh berkas, naruh uang, apa namanya? Berangkas di kantor saya itu 7 orang ngangkat. Itu hanya dalam waktu beberapa menit itu bisa hilang. Bayangkan. Ini kan berarti orang
orang gagah-gagah, orang hebat-hebat, orang kuat-kuat, orang luar biasa. Kenapa maling itu hebat? Kenapa maling itu kuat? Kenapa maling itu gagah-gagah? Karena ternyata rahasianya suka bangun malam. Suka bangun malam. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berbicara khusus, bercerita khusus, berdialog khusus, mengandalkan secara khusus. Siapa yang diandalkan oleh Allah dalam Al-Quran? Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah andalkan khusus. Siapa mereka? Itu adalah Bani Israel. Bani Israel itu bukan Israel yang negara itu, bukan. Bani Israel itu anak cucunya Pak Israel, Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Jadi Israel itu jangan sembarangan. Bahasa Israel itu nggak boleh, Pak. Karena Israel itu adalah nama Nabi. Gelarnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Kenapa Nabi Ya'qub itu diberi gelar, diberi lakop namanya Israel, dan anak keturunannya dikasih nama Bani Israel? Karena Nabi Ya'qub itu rajin jalan malam. Jadi kalau orang yang suka jalan malam namanya Israel. Saya termasuk tipe yang suka jalan malam. Waktu istri saya masih kuliah di Jogja, itu saya pulang pergi ke Jogja itu jalannya malam. Ada Isya berangkat, pagi sudah sampai di Jogja. Pulang dari Jogja juga begitu, senangnya jalannya malam. Jadi ternyata kalau orang yang rajin bangun malam, orang yang suka memanfaatkan malam, apalagi dia melakukan ibadah spesial, ibadah khas, itu dijelaskan oleh Al-Quran, inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwa qila. Ibu bapak mungkin lihat kemarin di stasiun televisi swasta, ya. Sebut sajalah di RCTI. Ada anak ajaib, umurnya 5,5 tahun. Saya pikir waktu ditanya sama pembawa acaranya, dia bercanda atau dia jawab asal. Sudah berapa juz Musa? Oh, 29 lebih. Begitu dibilang 29 lebih, oh mungkin juz 29 plus begitu. Ternyata anak ini sudah hafal 29 juz, hampir 30 juz. Subhanallah. Ketika kemarin saya ceramah di RCTI, wartawan yang pergi ke rumahnya, yang tahu bagaimana anak ini, dia cerita, ternyata anak ini tinggal di Bangka. Dari Bangka yang listrik saja belum ada. Tapi kenapa anak yang belum bisa baca Quran ini kok bisa hafal hampir 30 juz? Yang nyebut saja nggak bisa, tapi hafal hampir 30 juz. Ternyata rahasianya apa? Tiap malam bangunnya itu paling lambat jam 3 dan tidak pernah dibangunkan. Jadi ketika abinya bangun, bapaknya bangun, dia ikut bangun, kemudian tahajud, dibacakan bapaknya ayat, dia kemudian menghafal itu ayat. Subhanallah. Ini artinya dahsyatnya malam luar biasa. Karena informasi dari Al-Quran, inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwa qila. Apalagi kita ibu bapak yang oleh Al-Quran sudah disebutkan, inna laka fin nahari sabhan tawila. Karena di siang hari itu kita terlalu banyak urusan, kita terlalu banyak kesibukan, kita terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak janji, terlalu banyak ucapan, terlalu banyak cerita, terlalu banyak bohong, terlalu banyak janji, terlalu banyak dusta. Sehingga ketika kita mau baca Quran, mau baca saja Al-Quran, alhamdulillah. Apalagi mau menghafal, tidak mudah. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, agar kita diberi kekuatan, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mampu memanfaatkan malam yang oleh Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam walaupun hanya sebentar. Bangunlah di waktu malam walaupun hanya sedikit.
bangunlah waktu malam walaupun hanya sesaat. Nisfahu jam 12, awil kusminu jam 12 kurang, auzid alaih atau jam 12 sampai jam 1, 2 dan seterusnya menjelang subuh. Apatah lagi kita di bulan Ramadan. Tapi sayangnya akhir-akhir ini banyak orang bangun cuma ngapain? Nonton bola. Sudahlah nonton bola, bolanya cuma satu, direbutin 22 orang, ditonton seluruh dunia, Masya Allah. Bolanya cuma satu, direbutin 22 orang, ditonton seluruh dunia. Ini ternyata bikin masalah. Saat ini kita sedang mendamaikan 7 pasang suami istri yang mau cerai gara-gara bola. Ini kan menyedihkan. Gara-gara bola yang Indonesia saja nggak ikut, apalagi Pondok Kelapa. Indonesia nggak ikut, tapi orang ribut. Sang suami udah pesen, mas sebentar bangunin aja jam 1 ya, papa tidur duluan ya. Udah tidur dibangun, nggak bangun-bangun. Yang salah ibunya tetap, padahal bapaknya nggak bangun. Ini kan persoalan. Dari para cerita para ulama, dari pengalaman para orang-orang saleh, kita bisa simpulkan minimal ada 3 hal. Ada 3 hal. Nggak apa-apa sebut 3 karena nggak ada capres nomor 3 ya. Ada 3 hal. Yang pertama, kita hendaknya memiliki azam, an-niyah asy-syadidah, keinginan yang kuat, niat yang keras untuk bisa bangun malam. Minimal cara kita seperti caranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Abu Hurairah ini orang yang belakangan masuk Islam. Menjelang akhir hayat Rasulullah baru beliau masuk Islam, tapi beliau bisa meriwayatkan banyak hadis karena beliau adalah ahli sufah. Beliau tinggal di lingkungan rumah Rasulullah. Karena beliau ini termasuk yang susah bangun, cara membangunkannya beliau bikin sendiri supaya bisa bangun. Gimana caranya? Beliau tidur di depan kamarnya Rasulullah. Jadi depan kamar Rasulullah beliau tidur di situ. Maksudnya apa? Supaya kalau Rasulullah bangun mau ke sumur, mau ke air, bisa nginjak beliau dan bisa terbangun. Itu saking inginnya, tidak cukup dengan azam. Beliau buktikan azamnya itu dengan tindakan supaya bisa bangun malam. Itu pun Rasulullah SAW melihat masih susah, sudah diinjak, sengaja Rasulullah injak, nggak bangun juga itu. Sehingga Rasulullah SAW memberi pesan khusus kepada beliau radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam riwayatnya, "Awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utiru qabla an anam." Agar saya bisa witir sebelum tidur. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan dalam hadis, "Laula an asyqa ala ummati la amartahum an ta'akhkhara salat al-isya." Andaikan saya tidak khawatir memberatkan umatku, takut umatku keberatan, dengan ini saya perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya. Apa maknanya? Mengakhirkan sholat isya artinya tidak ada lagi kegiatan sesudah isya, tidur. Jangan sampai ada sensasi-sensasi setelah isya. Jangan sampai ada perbuatan kita yang menyebabkan kita jadi berat bangun malam. Jangan sampai pekerjaan kita membuat kita terhalang untuk menyedot haul dan kuah tengah malam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dijaga Rasulullah, karena tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu agak susah banget, maka Rasul mengatakan, "Hai Abu Hurairah, kamu karena susah bangun, witirlah dulu sebelum tidur." Ini memberi keringanan buat kita, memberikan gambaran kepada kita betapa malam itu harus kita manfaatkan secara optimal, secara maksimal, supaya poin kita, nilai kita menjadi lebih. Karena siang yang kita lalui, kita lewati dengan pekerjaan, dengan aktivitas, dengan kegiatan yang banyak, dapat ternetralisir dengan potensi yang kita raih di dalam malam itu. Apalagi malam Ramadan.
apalagi di waktu yang spesial yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah waktu baina adzan Bilal wa Ibn Ummi Maktum, antara adzannya Bilal dengan adzannya Abdullah Ibn Maktum. Jadi adzan Bilal itu tandanya mulai qiyamul lail, akhir yang spesial, sepertiga terakhir yang berkesan, sepertiga terakhir yang dahsyat, yang kita bisa asyik masuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadu, mengeluh, meratap, meraung, meminta, mengaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala hal, segala persoalan kehidupan kita. Karena dalam Al-Quran Allah sampai mengatakan, ya ayyuhal muzammil, konteksnya memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berselimut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang ketakutan setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau untuk saat ini konteksnya adalah ayyuhal muzammil. Al-muzammil itu artinya ya yang lagi punya masalah, suami istri yang lagi sedang tidak akur, atasan bawahan yang sudah tidak cocok, rekan bisnis yang sudah mulai tidak jujur, sahabat yang sudah mulai berkhianat, tetangga yang sudah mulai panjang bibirnya. Nah, kalau di Al-Muhajirin nggak ada yang ada. Yang sudah mulai apa namanya, suka mencampuri urusan orang. Kalau kata orang kampung Pak Haji Sudirman itu macam raya, ya Pak Haji, suka mencampuri urusan orang, nggak ada hubungannya, tapi selalu ikut campur. Menghadapi kayak begini tidak bisa dengan orang, apalagi dengan dukun. Kita baru mau pergi dukun udah tobat Bu. Itu Joko Bodo udah tobat sekarang Bu, alhamdulillah dapat hidayah di Makkah. Pulang-pulang semua jimatnya dibuang, kegiatan musyiknya sudah dibuang. Jadi kalau sekarang orang mau ke dukun, kasihan deh loh. Kata Joko Bodo, saya sudah mulai pintar, kenapa ente yang jadi bodoh? Ini sebagai gambar betapa para sahabat Rasulullah saja, orang yang berjumpa dengan Rasulullah, yang tahu dahsyatnya bagaimana qiyamul lailnya Rasulullah, bagaimana sholat malamnya Rasulullah, bagaimana sujud dan rukuknya Rasulullah SAW, orang yang sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Orang yang sudah dispesifikasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan didahului oleh siapapun kecuali Rasulullah SAW sendiri yang sudah masuk dalam. Orang yang dijaga oleh Allah secara khusus, ma'sum, la ya'sun Allah, la yantiqu 'anil hawa, tidak pernah bicara kecuali itu bimbingan dari Allah. Apalagi mengeluarkan statement, mengeluarkan ucapan. Kenapa? Karena ucapannya adalah ucapan yang berbobot. Anugerah Allah, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Perkataan yang menyejukkan, perkataan yang membuat orang nyaman, membuat orang tentram, membuat orang jadi enjoy, bukan bikin tegang, bikin perang. Yang kedua, masyarakat muslimin, jamaah tarawih rahimakumullah, bagaimana supaya kita bisa mengoptimalkan malam, supaya kita bisa bangun malam dengan benar, adalah menjaga apa yang menjadi penghalang utama. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang, ma mala'a Adam wi'a'un syarrun min batnihi illa thuluthahu li ta'ami wa thuluthahu li syarabi wa thuluthahu lil hawa. Tidak akan memberi bahaya, tidak akan mendatangkan mudarat, tidak akan jadi beban perut anak cucu Adam kecuali yang menjaga perutnya dengan benar. Apa itu? Thuluthahu li ta'ami, menjaga makanannya, jangan sampai makanannya menjadi lebih penuh dari napasnya. Jadi dibagi sepertiga untuk makanan,
sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Makanya kita membiasakan makan dengan duduk sunnah. Sekarang kan sudah ada kursi empuk, sudah ada tempat duduk di waktu tempat makan kita yang nyaman. Kita jarang melakukan duduk sunnah lagi. Sehingga apa? Makanan penuh, minuman penuh. Begitu sudah penuh semua datang, ngantuk, menguap, gak ditutup, masuk setan. Setan gak diundang saja sudah ada, apalagi diundang, tambah susah. Menjaga hal-hal supaya menjadi tidak berat. Makan kita mungkin halal, minum kita mungkin halal, tapi karena cara makan kita, cara minum kita membuat jadi tidak halal. Pergi pesta, saya selalu pesan sama anak-anak saya, kalau pergi pesta, nah kalau nggak ada tempat duduk, kita pulang makan di restoran aja ya. Karena hampir semua pesta nggak ada orang diberi kesempatan duduk, Pak, kecuali tamu VIP. Kalau kita undangan biasa ya sudah makannya berdiri, Pak, sambil ngomong lagi. Nggak ustaz, nggak kiai, pokoknya namanya pesta semua berdiri makan. Kita pengen juga enak lihat, aduh makanannya enak banget nih. Tapi pas lihat kursi nggak ada, kiri kanan nggak ada, yang ada cuma dipakai kursi lagi, dijaga oleh panitia. Kan nggak enak Pak makannya. Ya udah pulang, mampir di restoran makan. Ini contoh. Apatah lagi kalau kita sampai lupa menyebut nama Allah, lupa minta izin dengan Allah, lebih parah lagi. Sudah nggak makan, sudah tidak berdoa, lupa baca bismillah, makannya berdiri dengan tangan kiri lagi. Wala haula wala quwata illa billah. Setan ikut sudah. Fa inna syaitana yajri fi jaradam. Sesungguhnya setan itu jalan dan berlari di mana? Di lari dan jalannya darah. Jadi kalau makan setan diundang ikut makan, ya ikut dia masuk. Makanya bangun baratnya jadi, bangun malamnya jadi berat. Dan yang ketiga, masyarakat muslimin, supaya kita bisa terjaga, bisa bangun dari tidur kita, dari istirahat kita, dari asyiknya kita menikmati istirahat kita itu, bangun dalam keadaan segar. Rasulullah SAW mensyaratkan, mensunnahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita untuk mengamalkan namanya tidur sunnah. Jadi amaliyahnya tidur sunnah adalah qailulah di siang hari. Jadi bukan tidur siang, istirahat sebentar, namanya qailulah, nggak bisa qailulah. Qailulah itu artinya tidur sekejap. Tidurnya menjelang zuhur atau sudah zuhur, pokoknya sebentar siang itu tidur supaya mengembalikan energi. Dan waktu mau tidur siap mati. Tidur yang siap mati itu kepalanya di utara, kakinya di selatan. Kita kan banyak di rumah yang pada takut tidur kasurnya ditaruh, tempat tidurnya kepalanya di utara, kakinya jangan, undang mati loh. Ini namanya khurafat. Jadi tidur sunnah itu tidur yang kepalanya di utara, kakinya di selatan, disunnahkan miring. Jadi tidurnya miring. Sebelum tidur usahakan berwudu. Niatkan, azamkan, kuatkan, canangkan, pasang backup, pasang alarm. Ntar bunyi mati tak apa-apa, yang penting coba dulu. Biasakan. Begitu pula nanti pada saat bangunnya mengamalkan amal al-yaumiyah min sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah-sunnah harian yang kita nyaris lupakan, nyaris tidak melakukan, nyaris tidak mengerjakan. Kenapa? Karena jarang diingatkan. Saya mungkin sudah beberapa kali menyampaikan, tapi kalau tidak diamalkan saya yakin pasti lupa. Ibu-ibu saya tes, ingat gak Bu? Bangun tidur pertama yang dilakukan apa Bu? Apa Bu? Berdoa mah belum. Berdoa mau urutan ketiga. Memang harus diamalkan, baru bisa terekam dengan baik. Yang pertama disunnahkan
disunahkan kalau bangun tidur, disunahkan mengusap wajah. 1, 2, 3. Baca apa Ustaz? Tidak ada baca apa. Hanya disuruh mengusap wajah dengan tangan kanan. Yang kedua, bil ibham wal isyarah, dengan ibu jari dan jari telunjuk al-yadul yusra, tangan kiri kita, wa yamsikul af, untuk ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri ini pencet hidung. 1, 2, 3. Ada jamaah yang bilang, Ustaz, benar Ustaz, pantesan. Kenapa Bu? Pantesan orang Arab mancung-mancung. Karena tiap hari hidungnya dipencet kan? Apa gunanya? Ternyata karena setan itu kalau malam tidurnya di mana Bu? Bukan di kasur, bukan di dipan, bukan dalam selimut Bu. Setan itu tidurnya di 2 lubang hidung kita. Makanya kenapa bangun berat? Sudah bangun sahur, bangun diajak disuruh makan, ditaruh lagi makanan itu harumnya di depan hidung. Gak bangun, kenapa? Setan di situ. Masya Allah. Setan. Maka setannya harus dimatikan, dipencet dengan tangan kiri. Gak baca apa-apa, dipencet. Biar mati dulu. Setannya biar sesak napas dulu. Pencetnya malam. 1, 2, 3. Sakit. Ya gak apa-apa sekali-sekali. Jadi kalau pagi-pagi Bu, suaminya minta kopi udah marah-marah, minta bikinin teh marah-marah, nasi goreng marah-marah, Bu, tandanya setannya belum keluar. Apa itu? Pencet hidungnya. Jadi kalau pagi-pagi orang sudah marah itu pencet hidungnya, tandanya setannya belum keluar. Baru kita disunahkan berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pada waktu kita berwudu, ada amalan sunnah yang sering kita sepelekan. Orang wudu, saya suka lihat kalau wudu, ini enggak sunnah. Yang sunnah itu istinsyaq wastinsaq, menghirup air dengan hidung, menyedot, disedot dan dikeluarkan dengan tangan kiri, supaya setan yang dikencet tadi, yang sesak napas tadi, dikasih masuk air biar mati dan dikeluarkan lagi. Jangan dikasih di kali dalam. Setan itu kalau mati beranak, beda dengan manusia. Kalau udah mati gak ada beranak lagi, tapi setan mati masih beranak. Maka dikeluarkan dengan apa? Dengan istinsyaq dan istinsaq, dengan menghirup atau menyedot air wudu ke dalam hidung dan mengeluarkan. Ya, secara kesehatan orang jarang kena migrain, kena apa namanya, polip dan sejenisnya, sinusitis, gampang pilek, gampang flu. Ini obatnya, ini rahasia. Kalau ini kita bisa amalkan dengan baik, inilah yang membuat kita bisa bangun dengan sempurna. Dan kalau ini kita lakukan, Masya Allah, tabarakallah, memang harus diprogram, harus di-planning, harus dijadwalkan, supaya kita bisa merasakan. Kalau kita sudah menikmati 1 malam saja kita dapatkan, saya yakin Bapak Ibu, hakul yakin, pasti tidak akan kita tinggalkan di malam-malam yang lain, apalagi di malam Ramadan. Ini sayangnya di luar Ramadan kita malas bangun malam, di dalam bulan Ramadan bangun, sudahlah bangun ternyata nyetel TV, di televisi acaranya alhamdulillah min dzalik. Kemarin rapat di KPI, kita para penasehat diundang, salah satu yang disorot ternyata Ustadz ikut-ikutan jadi bencong. Jadi acara yang dikritisi, salah satu acara itu adalah waktu sahur, acara malam dalam bulan Ramadan ini, karena ustadznya jadi bencong juga, ikut bercanda berlebihan, yang harusnya saat itu waktu itu disebutkan oleh Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Kita mengoptimalkan, memaksimalkan istighfar. Kenapa? Karena istighfar itu adalah pengembalian energi kita. Dalam salah satu ayat atau beberapa ayat dijelaskan, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi
yursilis sama alaikum midrara yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bertaubatlah kepadanya, Allah akan kirimkan sebagaimana Allah mengirimkan hujan untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan memberi kita energi baru, tenaga baru, kekuatan baru kepada kekuatan kita yang sudah ada, insya Allah. Barangkali inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan di awal Ramadan ini kita memaksimalkan, manfaatkan malam-malam Ramadan, layalin min syahri Ramadan, malam-malam luar biasa, khususnya malam yang dirahasiakan oleh Allah, malam yang luar biasa, malam yang hebat itu, agar menjadi bekal dalam kehidupan kita, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.